Halo guys, selamat datang kembali di catatan komputer. Nah, kali ini kita akan membahas atau membuat sebuah program, yaitu program menghitung keliling lingkaran. Oke, keliling lingkaran itu rumusnya adalah ini. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Kelihatan. Rumus menghitung keliling lingkaran adalah 2 kali Pi kali radius, atau 2 kali Pi kali R. Biasanya radius itu bisa juga kita gunakan R. Nah, untuk nilai Pi ini kan nilai konstanta ya, artinya nilai yang tetap gitu ya, tidak berubah-ubah gitu. Berapa nilainya? Nih, 3,14 atau bisa juga 22/7, tapi kita akan menggunakan yang ini ya, yang menggunakan koma, karena di dalam perhitungan program sama saja sih ya, hasilnya nanti sama saja. Oke, nah kurang lebih akan seperti itu nanti ya, sangat simpel ya. Semoga sangat bermanfaat, silahkan diikuti dari awal sampai akhir biar tidak ketinggalan ya. Nanti kalau sudah kalian bisa mengembangkan sendiri bagaimana program ini seharusnya di develop sesuai dengan kebutuhan. Oke, kita langsung ngoding saja ya. Oke, let's go. Nah, ini dia kurang lebih struktur programnya seperti ini, sintaks programnya seperti ini kurang lebih ya. Oke, simple, hanya ada beberapa lines ya, sekitar 21 lines. Oke, kalau kita eksekusi nanti bentuk atau jalannya program itu seperti apa sih? Ini saya naikkan dulu ya. Kita coba eksekusi ya. Klik run. Nah, oke, akan jalannya seperti ini. Tampilan pertama yang akan muncul adalah program menghitung keliling lingkaran ini ya. Kemudian dibatasi dengan garis titik-titik di bawahnya. Lalu di bawahnya ada instruksi masukkan jari-jari lingkaran. Langsung ya. Kita masukkan jari-jari lingkaran berapa? Ops. Sorry. Coba kita run lagi. Kenapa tiba-tiba mati? Oke, coba masukkan jari-jari lingkaran. Berapa? Misalnya kita 8 jari-jari lingkarannya. Kemudian kita enter. Maka dia langsung akan menghitung hasil dari keliling lingkarannya adalah 50,2654 seperti ini ya. Nah, ini sangat simpel ya, ketika kita hanya memasukkan satu nilai saja untuk mengisi value dari jari-jari atau radius ya. Kemudian maka nanti akan langsung secara otomatis dihitung keliling lingkarannya. Sangat simpel. Oke, mudah-mudahan bisa diikuti dengan baik. Oke, biar kita lebih bisa memahami, kita coba untuk buat baru saja ya. Ini kita hapus saja. Oke, ini saya coba besarkan sedikit. Oke, seperti ini. Oke ya, ini adalah interface dari onlinegdb.com. Jadi kita nanti akan membuat text editornya di onlinegdb.com. Jadi nanti bisa kita save di online. Untuk panelnya seperti ini. Ya, panel dari program ini. Ada beberapa menu di sini, ada new project, ada project my projects ya yang sudah dibuat di kita, akan disimpan di sini. Kemudian ada classroom, ini masih baru ya, tapi saya belum mencoba, jadi saya belum bisa mengeksplor. Kemudian ada learn language, learn programming, artinya ini menyediakan juga untuk belajar programming ya. Program apa? Ada banyak sekali di sini, tergantung kebutuhan kita. Kemudian ada programming questions ya. Question ini ada pertanyaan-pertanyaan tentang programming. Kemudian ada upgrade ini untuk upgrade ini ya, apa online GDP-nya. Kemudian ada logout. Oke, kita tidak akan membahas ini terlalu panjang. Kita langsung saja ngoding. Mari kita ngoding. Mana nih enggak mau tutup. Dulu. Saya kecilkan dulu. Oh ini. Oke, saya besarkan lagi ya. Oke. Yang pertama kita buat adalah yaitu membuat library-nya atau header-nya. Kita menggunakan header-nya itu ini ya, include seperti ini. Kita menggunakan header atau library IOStream seperti ini ya. IOStream ini adalah kumpulan dari beberapa perintah instruksi di dalam program yang akan kita gunakan di body program nanti. Oke, ada apa saja? Ada IOStream kan singkatan dari input output stream ya, input output stream. Oke, jadi nanti ada input output yang akan kita gunakan kurang lebih pakai cout, cin, kemudian ada endl ya, kurang lebih 3 perintah itu yang akan kita gunakan. Penggunanya bagaimana nanti ya, kita cermati nanti satu persatu.
Setelah headernya ini, biar kalian nanti paham ini sebagai apa. Ini adalah header atau library yang kita gunakan. Setelah itu kita gunakan using namespace using namespace std. Nah, seperti ini. Nah, using namespace std ini sebenarnya kan untuk mengkapsulkan atau membungkus std ini. Kenapa dibungkus std? Karena sebenarnya kalau kita tidak menggunakan using namespace std ini, di setiap baris program, setiap barisnya itu nanti kita harus menyertakan std dan endl seperti itu. Oke. Makanya kita bungkus saja std ini sebagai perwakilannya gitu ya. Berarti dalam program itu std-nya sudah kita wakilkan dengan using namespace ini ya. Oke, setelah itu baris selanjutnya adalah kita langsung pendeklarasian variabel. Deklarasi variabel. Oke. Kita gunakan variabel yang pertama, kan rumusnya tadi kan 2pi r ya. R itu untuk radius ya. 2 kali pi kali radius gitu ya. Jadi variabel yang kita gunakan karena 2 itu sudah konstan, sudah mutlak, sudah ketentuan, jadi nanti kita masukkan ke rumus saja. Dan pi ini harus kita deklarasikan. Pi ini kita gini saja ya. Pi seperti ini ya. Atau pi seperti ini. Oke. Lalu sorry. Pakai const. Nah, seperti itu. Const float. Oke. Const float ini adalah tipe data dari floating. Nah, const ini adalah konstanta. Artinya nilai yang kita berikan nanti untuk variabel pi itu nilainya tetap. Oke. Kita gunakan pi sama dengan berapa? 3,14. Kan seperti ini ya. 3,14 titik koma. Nah, ini mendefinisikan konstanta pi ya. Kita kasih komentar mendefinisikan konstanta dari pi seperti ini. Oke, dimana nilainya adalah 3,14. Jadi tetap ya, ini tidak berubah-ubah. Kalau sudah, kita langsung ke body programnya, yaitu int main seperti ini. Kemudian buka kurung, tutup kurung, buka bracket ya, curly bracket atau kurawal buka seperti ini, kita enter saja. Nah, maka nanti secara otomatis akan memberikan tutup ini ya, tutupnya dari bukaan ini. Oke, kita ketiknya di tengah-tengah sini. Apa yang harus kita ketik pertama kali adalah kita kan butuh variabel ya, mendeklarasikan variabel lagi. Kalau ini kan untuk konstantanya. Variabel yang kita gunakan adalah pertama radius. Oke. Radius atau r ya. Kemudian variabel yang kedua kita gunakan adalah keliling. Oh ya, sebelum dilanjutkan ya. Sebelum dilanjutkan, ini kita kasih komentar dulu ya. Atasnya ini ya. Ini program menghitung keliling lingkaran ini. Kita kasih komentar lagi. Catatan ini nama kalian ya, diisi nama kalian, catatan komputer, nama lengkap kalian. Kemudian kita kasih tanggalnya, Jakarta. Berapa tanggal sekarang? Saya sekarang tanggalnya adalah 24 Mei 2023. Oke, good. Ya, ini adalah arsip, bukan arsip. Ini adalah komentar ya, sama seperti ini. Yang double slash seperti ini komentar ya. Ini tidak akan dieksekusi oleh program karena tidak akan diindikasikan sebagai sebagai baris program gitu. Ini hanya komentar untuk memberikan catatan tambahan untuk kita ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi kan sampai sini ya. Kalau sudah, kita kasih titik koma. Oke, pendeklarasian variabel sudah. Kemudian ada variabel lagi, kita gunakan float. Bedanya apa sih float ini dengan float ini? Kenapa ini pakai const? Kenapa ini enggak? Ya, karena ini p ini nilainya adalah tetap ya, konstanta, artinya tetap segitu-begitu aja ya, tidak boleh diubah gitu ya.
Sedangkan float ini untuk radius, variabel radius, nanti value-nya atau nilainya yang diisi adalah beragam ya. Keliling juga nanti value-nya atau nilainya yang diisi adalah beragam gitu. Jadi berbeda ya. Kalau ini kan tetap 3,14 nilai dari pi, makanya menggunakan konstanta float ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau sudah, kita langsung ngoding guys. Ngoding pertama berarti kita, karena kita menggunakan using namespace std, kita tidak perlu std lagi. Kita langsung cout seperti ini. Oke, cout. Lalu, nah seperti ini. Ini kita judulnya program menghitung keliling lingkaran. Good. Oke, kalau sudah kita tutup. Nah, kita gunakan endl seperti ini ya. Jadi IOStream ini ya, header atau library dari IOStream ini untuk ini nih, karena kita akan menggunakan perintah cout, endl dan cin. Cin-nya di mana? Di sini nih. Ya. Nanti cin-nya. Kita gunakan cout lagi. Ya, sorry. Nah, seperti ini barisnya sekarang. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalian sesuaikan saja nanti ya. Kemudian endl lagi. Nah, titik koma. Jangan lupa, ini sangat sensitif ya. Jadi tanda bacanya harus diperhatikan. Jangan sampai salah. Kalau sudah, coba kita ini lagi, lanjutkan. Kita sekarang ini memberikan perintah kepada user cout. Gini, masukkan nilai. Kalau kan yang mau dihitung keliling, jadi keliling biarkan saja. Pertama radius ya, masukkan nilai radius atau jari titik 2 kasih spasi. Oke, sama ini kita pakai titik koma. Nah, ini kita baru gunakan cin. Apa bedanya cout sama cin? Cout ini untuk menampilkan ya, menampilkan apa yang ada di dalam tanda kutip ini kemana, ke monitor, oke? Atau mencetak ke monitor ya, atau ke layar ya. Cout sama dengan ini. Karena ini tidak ada action selanjutnya, maka langsung diakhiri endl. Ini juga endl. Ini hanya menampilkan. Sedangkan ini kenapa tidak dikasih endl? Karena ini masih ada action selanjutnya. Makanya di sini kasih titik 2, kasih spasi ya. Action selanjutnya ini nih, untuk di input. Nah, kalau cin berarti tanda panahnya berlawanan ya. Cin berlawanan. Nah, nilai yang akan diinput user nanti di sini ya, ketika diinput akan dimasukkan ke dalam atau disimpan ke dalam variabel radius ya. Ini radius ini sama dengan ini loh ya. Mana? Ini nih ya. Jadi sama persis variabelnya ya. Begini. Tidak boleh beda, tidak boleh diganti ya. Harus sama, R-nya kecil, semuanya huruf kecil ya, harus sama persis, nggak boleh beda apalagi diganti. Oke, kalau sudah, kita titik koma. Oke, perintahnya sudah selesai, berarti kita langsung proses ya, langsung proses menghitung keliling lingkaran. Oke, kita kasih komentar lagi, menghitung keliling lingkaran. Good job guys. Kalau sudah, bagaimana cara menghitungnya ya? Ini kita masukkan saja langsung ya. Pertama adalah kelilingnya, variabelnya kita panggil ya, keliling sama dengan apa tadi rumus untuk menghitung keliling lingkaran? 2 kali pi, nya pakai yang ini nih ya, harus sama nih variabelnya ya, kali radius. Oke, seperti ini. 2 kali pi kali radius, 2 kali pi kali r. Oke, ini adalah rumus untuk menghitung keliling lingkaran. Jadi nanti nilai jari-jari yang di sini sudah diinput, dimasukkan ke sini, kemudian dari ini, dari radius ini, kemudian nanti akan dioperasikan di sini. Oke, pi-nya ini tidak perlu diinput lagi karena sudah menggunakan bilangan konstanta atau konstanta float ya, itu 3,14 sama dengan ini. Ini kan tidak perlu dideklarasikan, tidak perlu dikasih variabel ya. Ini langsung kita masukkan saja ke rumusnya. Kalau sudah, berarti tinggal kita cetak lagi nih kan cout seperti ini. Oke, kita gunakan kalimat jadi keliling
keliling lingkarannya adalah oke, seperti ini. Kita panggil lagi variabel kelilingnya ini. Oke, keliling seperti ini. Lalu selanjutnya kita tutup lagi pakai endl karena tidak ada action selanjutnya. Kalau sudah, kita kembalikan return. Oke, returnnya berapa? 0. Nanti kita balikan lagi ke 0 itu kalau sudah selesai dihitung. Oke, ini sudah selesai ya teman-teman ya, sudah selesai. Mari kita coba eksekusi programnya, kita uji coba apakah ada error atau tidak, apakah benar atau salah gitu ya. Oke, sebelumnya silahkan klik tombol subscribe dulu untuk memberikan dukungan kalian, bentuk dukungan kalian terhadap channel catatan komputer ini agar channel ini semakin berkembang ya. Oke, kalau sudah kita lanjutkan. Oke, thank you. Ini kita eksekusi ini nih ya. Ada tombol run di sini. Kita klik saja run. Mudah-mudahan tidak ada yang error. Nah, ya, tidak ada yang error. Program langsung dieksekusi. Program nih kan tampilannya sama. Program menghitung keliling lingkaran. Oke, ada tanda batasnya di sini. Kemudian ada instruksi masukkan nilai radius atau jari-jari. Nah, dia kan kursornya berkedip, artinya ini menunggu user untuk menginputkan sebuah nilai gitu ya. Jadi programnya ini memberikan instruksi untuk user, untuk pengguna untuk menginputkan value atau nilai dari radius atau jari-jari. Misalnya kita isi 9. Nah, 9 ini akan disimpan ke dalam variabel, disimpan sementara ke dalam variabel radius yang ini nih. Ya, sama dengan ini. Oke. Kalau kita enter, maka nanti dia langsung dieksekusi menggunakan rumus ini di bawahnya. Gitu ya. Kita enter. Kira-kira berapa? 2 kali 3,14 kali 9. Maka hasilnya adalah 56,52. Ya, jadi keliling lingkarannya adalah 56,52. Gitu. Oke, program selesai. Tinggal kita enter lagi, maka program akan keluar seperti normal. Itu. Oke, cukup simpel ya. Semoga mudah dipahami. Dan jangan lupa sekali lagi subscribe, like, share, dan komen catatan komputer agar channel ini semakin berkembang. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Thank you sudah menonton. Bye-bye.